Welcome, welcome, welcome ladies. Saya sangat excited banget buat hari ini teman-teman semuanya. Karena jujur aja seumur hidup saya tuh selalu punya passion untuk nyampein sesuatu. Khususnya buat kita para wanita, teman-teman semua. Dan saya rasa, bener nggak ya, hari ini hari pertama kalinya kita punya section di The Movers khusus buat cewek. Dan sebetulnya banyak banget yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk disampaikan hari ini buat kita semua. Saya harap waktu 30 menit ini cukup buat cover semuanya, teman-teman. Yang excited bisa kasih reaction, yang excited bisa kasih clap, bisa kasih apa deh. Karena ini saya super excited banget. Oke, teman-teman semuanya. Hari ini kayak saya kasih tema untuk pembahasan untuk wanita adalah Wonder Woman, gitu ya. Artinya Wonder Woman nih artinya adalah cewek-cewek yang kuat, cewek-cewek yang tangguh, cewek-cewek yang menakjubkan. Karena teman-teman tahu nggak, ini sih yang memang Tuhan maksudkan sejak awal waktu Tuhan menciptakan yang namanya wanita, teman-teman. Pada saat Tuhan menciptakan wanita tuh jadi pribadi yang kuat, jadi pribadi yang tangguh, jadi penolong, itu artinya dia lebih kuat daripada yang ditolong, teman-teman semua. Dan oleh sebab itu saya rasa pas banget kalau hari ini kita membahas sebuah section di Alkitab. Ada sebuah section di Alkitab yang memang dikhususkan buat wanita, dan itu benar-benar buat kita banget. Saya udah 10 tahun nyampein firman Tuhan, dan jujur saya belum pernah nyampein firman Tuhan dari pasal yang satu ini, karena pasal ini sejak dulu Tuhan suruh simpen untuk dibagikan buat para wanita, teman-teman semuanya. Jadi I've been waiting for a long time. Dan kita akan buka bersama-sama di dalam Amsal pasal 31, Amsal pasal 31, tapi kita nggak akan bahas seluruhnya, kita akan baca ayat 10 aja. Amsal 31 ayat yang ke-10, teman-teman bisa lihat di layar masing-masing ya. Di rumah masing-masing, ayo kita baca bersama-sama. 2, 3. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Amin. Nah, ini sebuah pasal di dalam Alkitab, Amsal 31 ini pasal dalam Alkitab yang cerita tentang woman, teman-teman semua, tentang ladies. Dan ini nih ayat-ayatnya, di dalam Amsal 31 itu pendek tapi powerful. Karena di dalam Amsal 31 ini kita akan melihat bahwa this is the kind of girl that we should want to be like. Kayak gini nih loh patronnya wanita-wanita hebatnya Tuhan, Wonder Woman-nya Tuhan. Dan untuk mencapainya nggak sulit, tapi sebelumnya saya ajak kita semua tundukkan kepala lagi, sekali lagi kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau taruh firman-Mu buat hati kami untuk disampaikan untuk kami para wanita, biar kami jadi orang-orang yang luar biasa sesuai dengan desain-Mu Tuhan, dan kami nggak salah langkah di dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, teman-teman semua, untuk menjadi Wonder Woman, kalau kita baca di ayat ini, sebetulnya nggak sulit. Untuk jadi wanita-wanita tangguh, hebat, wanita-wanita idaman juga, wanita penakut pria gitu istilahnya, agak-agak lebay, tapi nggak sulit sebetulnya. Ada 4 kesadaran yang perlu kita miliki dari ayat ini aja. Dan kita akan cepat ya, supaya kita sempat untuk bahas semuanya. Yang pertama, kesadaran yang perlu kita miliki supaya kita jadi Wonder Woman adalah pertama-tama sadar identitas. Sadar identitas. Mari katakan bersama 2, 3, sadar identitas. Nah, teman-teman semua, dari mana saya ngomong kita ini perlu sadar identitas? Dari ayat yang tadi kita baca bersama-sama. Ayat yang tadi tuh di Amsal 31 ayat yang ke-10 berkata begini. Istri yang cakap. Kita fokus sama kata-kata pertamanya aja ya, istri. Dalam bahasa Indonesia itu dikatakan istri, seolah-olah kan ayat ini cuma buat yang sudah menikah. Padahal kita semua belum menikah, benar nggak sih? Nggak ada dari antara kita yang sudah menikah, gitu kan? Tapi kalau kita baca di dalam bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris akan lebih jelas. Dikatakan di dalam Alkitab bahasa Inggris, Amplified Bible adalah an excellent woman. Jadi ini ayat yang bukan cuma buat para istri-istri, bukan hanya untuk wanita-wanita yang sudah menikah, tapi untuk semua wanita secara keseluruhan gitu loh. Dan pasal ini mengatakan ini loh kepada semua perempuan, ini loh bentuknya perempuan yang excellent di mata Tuhan dan juga excellent di mata manusia. Sebagai perempuan, teman-teman, hal pertama yang perlu kita mengerti adalah identitas diri kita ini sebagai wanita di mata Tuhan. Supaya kita nggak salah memandang diri kita sendiri sebagai wanita. Teman-teman tahu nggak sih? Amsal 31 ini
yang berbicara tentang wanita tuh sangat menarik. Kenapa? Karena dalam bahasa aslinya teman-teman, setiap kata pertama dari tiap baris di dalam Amsal 31 itu terbentuk dari abjad Ibrani yang berurutan. Teman-teman pernah nggak sih kayak bikin puisi atau bikin kata-kata kayak Beatrice namanya, elok parasnya, A, agak aneh sih orangnya tapi lucu gitu ya, misalnya kayak gitu kan. Pernah nggak sih kalau teman-teman bikin kayak gitu? Nah, Amsal 31 tuh kayak gini. Amsal 31 nih kayak dia itu pakai abjad Ibrani yang berurutan, terus habis itu tuh dibuat kata-kata yang menceritakan tentang wanita. Artinya adalah ada satu pasal di dalam Alkitab, puisi cinta dari Tuhan disiapkan, diatur, dibuat sepenuh hati untuk kita para wanita. Jadi jangan pernah mikir kita itu wanita warga kelas 2 gitu. Kita tuh dihargai banget sama Tuhan. Bahkan ada satu pasal dalam Alkitab yang isinya tuh surat cintanya Tuhan buat kita semua. Itu gila banget teman-teman semua. Dan bukan cuma itu, Amsal 31 ini ditaruh di bagian akhir dari kitab Amsal sebagai pamungkas atau klimaks dari keseluruhan Alkitab. Yang menyatakan kepada kita bahwa sepenting itu teman-teman, wanita di mata Tuhan itu sepenting itu. Di dalam dunia, di mana banyak wanita dianggap sebagai warga kelas 2, teman-teman harus tahu bahwa Tuhan yang kita sembah tuh ngangkat diri kita. Tahu nggak sih teman-teman, ada berapa wanita yang tercatat di dalam Alkitab? Saya nggak ngitung sendiri, tapi saya cari. Di dalam Alkitab teman-teman akan menemukan ada 93 wanita itu tercatat perkataannya di dalam Alkitab. Dan dari 93 wanita, 49 wanita itu disebutkan namanya di dalam Alkitab. Kalau teman-teman tahu kitab teman-teman seberang kita, mereka itu nama wanita yang disebutkan tuh cuma satu doang, yaitu Maryam. Kalau dalam Alkitab kita, di dalam kitab kita, Tuhan kita menyebutkan wanita by name. Jadi dia benar-benar nyebutin wanita melalui namanya, he call us by name, dia izinkan para wanita itu berkarya, dia izinkan para wanita itu bisa jadi hakim, jadi nabi, jadi pemimpin, jadi pendoa, pemberita Injil, penyampai nubuat, pengatur rumah tangga juga. Jadi di dalam Tuhan tuh beri kesempatan kita para wanita untuk maju. Bahkan pada saat Tuhan Yesus bangkit, yang pertama kali dia tunjukkan kebangkitannya itu bukan sama pria, tapi sama wanita, teman-teman semua. Pada waktu itu kesaksian wanita tuh nggak dihargai. Kesaksian 2 orang wanita tuh setara dengan kesaksian 1 pria. Tapi Tuhan Yesus bangkit, pertama kali dia tunjukkan diri kepada wanita, menunjukkan bahwa dia sangat menghargai kita para wanita. And for this, we are forever grateful. Teman-teman gila nggak sih? Kita tuh dihargai banget di dalam Tuhan. Saya sendiri pada saat ngomong-ngomong tentang regenerasi gereja, teman-teman, saya sendiri nggak nyangka bahwa Tuhan tuh memilih saya untuk menggantikan Bapak Ari itu menjadi gembala someday. Saya sendiri dulu pikirannya gini, pasti yang ganti ini tuh Otniel. Karena biasanya, benar nggak sih, tongkat kepemimpinan tuh biasanya gembala, apalagi itu dari pria ke pria gitu. Jadi saya mikirnya Otniel sendiri mikirnya Otniel gitu. Papa saya mikirnya Otniel, kami semua mikirnya Otniel. Tapi ternyata after praying, after doa, dan lain sebagainya, Tuhan bilang bahwa yang gantiin itu adalah saya. Dan saya tuh kaget karena jujur aja untuk seorang wanita jadi gembala itu sesuatu yang gak lazim loh teman-teman. Itu jarang. Tapi di situ saya semakin menyadari bahwa betapa Tuhan tuh menghargai kita para wanita. Gila gak sih teman-teman semua, dalam kepercayaan Kristen, gak ada yang namanya poligami. Kita itu monogami. Artinya, cowok tuh cuman boleh kalau dia nikahin kita, dia cuman boleh sama kita. Dan itu jadi kepastian yang luar biasa banget gak sih buat kita? Teman-teman seneng gak sih sama aturan monogami ini? Kalau saya sih seneng ya, artinya saya gak bakal boleh diduain menurut hukum Kristen gitu loh. Kalau sampai saya boleh diduain, saya bakal kesel gitu. Makanya teman-teman saya mau bilang bahwa sekali Yesus tuh tetap Yesus. Bilang kanan kiri sekali Yesus tetap Yesus. Di dalam Yesus kita tuh dihargai. Jadi buat teman-teman ladies hari ini, yang pertama sadar identitas, ketahui kamu tuh penting dan precious di mata Tuhan. Kamu bukan warga kelas 2, kamu tuh anaknya Tuhan. Dan di dalam Yesus adalah tempat teraman dan terindah kita, tempat di mana kita ini bisa berkarya dan bisa maju.
Jangan sampai kamu ngerendahin diri kamu sendiri, membatasi dirimu untuk maju hanya karena ada cowok yang egonya terluka pada saat lihat perempuan itu maju. Dan sebelum teman-teman cari pasangan, sebelum kamu meraih hal-hal besar dalam hidup ini, kamu harus tahu terlebih dahulu identitas dirimu di dalam Tuhan. Tahu bahwa kamu wanita yang berharga, kamu wanita yang luar biasa, kamu wanita yang diizinkan untuk maju, diizinkan juga untuk memimpin di dalam Tuhan. Oke, teman-teman semua, ini yang pertama, sadar identitas. Yang kedua adalah kita ini harus sadar kompetensi. Oke? Kita harus ngerti bahwa sebagai wanita, kita harus jadi wanita-wanita yang kompeten. Dan kita harus menyadari bahwa kita punya kemampuan, teman-teman. Di dalam Amsal 31 ayat yang 10, istri yang cakap. Nah, di sini ada sebuah kata, cakap, gitu kan. Cakap ini artinya apa sih, Cebet? Saya buka di dalam KBBI, cakap itu artinya buaya ternyata, teman-teman. Cakap itu artinya sanggup melakukan sesuatu, mampu, pandai, mahir, mempunyai kemampuan dan kepandaian untuk mengerjakan sesuatu, bagus rupanya, cantik juga, rupawan, patut, serasi, tangkas, cekatan. Hey, cewek-cewek, jangan jadi cewek-cewek yang lambat, tolong jadi cewek-cewek yang cekatan di dalam Tuhan, karena katanya istri yang cakep, siapa sih yang dapat? Lebih berharga loh daripada pemata, gitu kan. Nah, di dalam bahasa Inggris dikatakan excellent woman, di situ dikatakan dia itu seorang yang spiritual, capable, intelligent, virtuous. Virtuous ini artinya bijaksana. Nah, dari semua pengertian ini, saya meringkas ada 5 area kompetensi kita para perempuan. Jadi kita harus mengembangkan 5 hal ini supaya kita nih jadi cewek-cewek hebat, gitu kan. Yang pertama, spiritual. Kamu harus cinta sama Tuhan, oke? Kamu harus cinta sama Tuhan. Kalau kamu cinta sama Tuhan, kalau kamu itu punya kehidupan yang luar biasa dalam Tuhan, kamu akan jadi perempuan yang konten. Kamu akan jadi perempuan yang tenang. Kamu nggak akan belingsatan meskipun kamu belum punya pacar sekarang. Saya paling kesel ketemu sama orang yang dia kalau nggak punya pacar tuh kayak gelisah. Kenapa kamu gelisah nggak punya pacar? Buat apa gelisah nggak punya pacar? Jangan desperate gitu ya, malu-maluin. Kalau kamu bingung mau mencintai siapa, cintai Tuhanmu, oke? Cintai Tuhan. Kalau kamu cinta sama Tuhan, kamu jadi cewek-cewek yang ya tenang, terus kamu tuh nggak belingsatan, dan orang yang tenang tuh lebih menarik. Orang yang tenang itu lebih interesting, dan itu jadi strength-mu. Kalau kamu doa, kamu punya power. Kalau kamu ngomong, kamu punya urapan. Dan itu membuat orang-orang yang ketemu sama kamu tuh segan. Nggak sembarang cowok juga mendekat. Yang mendekat hanyalah orang-orang yang mereka tuh akan menghargai urapan dan juga power yang ada di dalam kamu itu. Dan mereka juga orang-orang yang senang dengan itu, gitu teman-teman. Ini menolong banget, spiritual ini menolong banget dalam segala bidang kehidupan. Bukan cuma di gereja, tapi pacaran pun kamu perlu mengembangkan kompetensimu dalam spiritual, oke? Cinta sama Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan. Terus yang berikutnya, kamu harus capable, kamu harus terampil. Jangan andelin cowok untuk kasih semuanya ke kamu. Teman-teman semua cewek-cewek harus bisa berdiri di atas kaki sendiri. Harus bisa punya keahlian. Be brilliant, punya kemampuan. Menurut saya gini, orang yang punya kemampuan tuh atraktif. Orang tuh kalau nggak bisa apa-apa, kalau ya ikut aja. Ya, mungkin beberapa orang tertarik ya, tapi sebagian besar saya yakin teman-teman juga deh. Kalau ngelihat ini ya, kalau kita ngelihat cowok aja, cowok tuh paling menarik ketika dia sedang melakukan sesuatu, bener nggak sih? Dia paling menarik ketika dia lagi jadi ketua OSIS, ketika dia lagi main gitar, ketika dia lagi bisa masak, ketika kita lihat dia main sepak bola, main basket, ketika dia lagi melakukan sesuatu yang ahli, di situ kan kita jadi, ih gila, keren banget gitu. Nah gitu juga sama, cowok kalau ngelihat kita nih akan menarik kalau kita nih terampil, teman-teman semua. Dan ini jadi kekuatan kita. Kenapa sih banyak cewek tuh nggak berani putus sama cowok? Atau nggak berani berpisah dari cowok yang mukulin dia? Karena dia itu nggak punya apa-apa dari dirinya sendiri. Dia takut kalau aku pisah sama cowok ini, nanti aku tuh nggak bisa menghidupi diriku. Aku tuh nggak pinter, aku tuh nggak apa, aku nggak apa. Makanya dia jadi terkungkung dalam hubungan yang toksik, teman-teman. Itulah sebabnya saya bilang teman-teman harus terampil, harus punya keahlian, harus punya sesuatu yang bisa kamu kerjakan. Dan itu jadi daya tarikmu, teman-teman semua. Terus, area kompetensi yang mesti kita kembangkan adalah intelligence atau kecerdasan.
Tahu nggak sih kemarin di kriteria yang ditulis sama cowok-cowok, salah satu kriteria yang sering banget ditulis oleh cowok maupun cewek adalah sefrekuensi. Jadi baik cowok maupun cewek tuh pengen punya orang yang nyambung gitu loh teman-teman, bisa diajak omong. Nah, untuk bisa diajak omong, kamu tuh harus cerdas, kamu harus punya wawasan yang luas. Jadi kamu harus punya banyak pengertian tentang banyak hal, sehingga kalau diajak ngomong, kamu tuh bukan, apa itu, aku nggak ngerti gitu ya. Tapi kamu tuh bisa diajak omong, dan itu enak. Teman-teman tahu nggak sih, salah satu hal yang paling banyak kita lakukan pada saat kita menikah adalah ngobrol. Kamu ngobrol lebih banyak, jauh lebih banyak daripada berhubungan seks. Kamu akan ngobrol jauh lebih banyak daripada kamu jalan-jalan. Kamu akan ngobrol jauh lebih banyak daripada ini itu. Jadi kalau sampai kamu tuh nggak bisa diajak ngobrol, pasti doom banget deh kehidupan pernikahan itu ke depan, itu untuk jangka panjang pasti hancur. Terus yang berikutnya, karakter. Tadi kan ya tadi dikatakan istri yang cakap, virtuous dalam bahasa Inggrisnya tuh bijak, wanita bijak gitu loh. Jadi ini berhubungan sama karakter. Nggak bisa lah kita berharap dapat orang baik kalau kamu nggak jadi orang yang baik. Nggak bisa kamu dapat cowok pengertian kalau kamu nggak mau jadi perempuan yang pengertian. Dan juga dalam relationship, saya mau ngingetin sama teman-teman semua, jangan jadi orang yang jahat ya. Kalau kamu udah nggak suka sama orang, dari awal tolak, oke? Kalau sudah jelas nggak masuk hitungan, nggak masuk kriteria yang ditulis kemarin, stop sejak awal. Jangan jadi orang jahat yang suka ngasih harapan ke banyak cowok, terus kamu gantungin. Ingat, apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Jadi, karakter mesti dikembangkan. Dan jangan lupa appearance, penampilan. Tadi kan cakap ya, cakap tuh bicara tentang cantik juga. Saya ingat waktu itu teman-teman ada seorang perempuan, teman saya ngajak ngomong, dia bilang gini, Bet, kalau kamu punya cowok yang nggak peduli penampilan gimana gitu. Terus saya bilang ya kalau aku sih nggak apa-apa kalau cowokku nggak peduli, nggak terlalu peduli penampilan ya, asal dia nggak jelek-jelek banget, asal nggak slouchy banget, ya pas asal tuh pantes kalau keluar gitu, ya nggak apa-apa gitu. Kenapa? Saya bilang. Nah, teman saya ini bilang gini, soalnya aku ngerasa nggak adil gitu, Bet. Kita tuh perempuan diharuskan cantik, sementara pasangan kita tuh terserah dia itu nggak peduli penampilan. Aku sih, menurut aku ya, kalau kita peduli penampilan, ya cowok-cowok juga harus peduli penampilan dong. Kayak gitu, teman saya ngomongnya gitu. Nah, ya ada benernya, maksudnya dalam hubungan tuh harus timbal balik, tapi menurut saya gini loh teman-teman, kalau dalam relationship, kamu tuh punya pemikiran yang saling tuntut kayak gitu, gak bakal jadi gitu. Buat saya gini, kita para perempuan, berpenampilanlah baik karena kamu tuh menghargai apa yang Tuhan sudah taruh atas dirimu. Berpenampilanlah baik buat saya, kalau buat saya nih, simple ya, makeup tuh alat perang saya. Jadi kalau saya bermakeup, saya merasa pede untuk keluar, pede untuk tampil, saya merasa pede untuk menunjukkan apa yang talenta yang Tuhan taruh dalam diri saya. Buat saya berpenampilan pantas, berpenampilan anggun, berpenampilan menarik, karena saya dan kita semua ini anak raja. Makanya teman-teman semua be presentable. Perhatiin penampilan, oke? Dan itu penting loh. Kalau teman-teman lihat hasil survei ini hasil survei dari teman-teman yang cowok, yang warna kuning ini pertanyaan yang pertama, yang kriteria wajib, yang ini kriteria yang tambahan, yang hijau ini yang pertanyaan nomor 3, hal yang dibutuhkan di dalam hubungan. Teman-teman lihat untuk yang tambahan, oke? Di sini cantik itu digambarkan dalam berbagai perkataan. Feminin, ya kan? Rambut panjang, cantik, elok parasnya, ini pasti suka baca Alkitab yang nulis gini. Atraktif gitu. Sedikit tips nih teman-teman, mau lebih atraktif untuk lawan jenis, tips saya gini, kalau dandan itu sesuai kodrat. Dandan tuh yang cewek gitu loh. Dandan tuh, ini nih, feminin. Kalau kamu mau lebih mudah menarik lawan jenis, berpenampilan tuh jangan yang terlalu tomboy. Karena itu sebetulnya tomboy itu nggak sesuai kodrat kita. Feminin akan memudahkan kita dapat pasangan hidup. Boleh dibuktikan, boleh percaya, boleh nggak percaya. Ini kan, aduh aku nggak bisa, aku tuh orangnya tomboy. Ya terserah, tapi kalau kamu mau lebih mudah dapat pasangan hidup, lebih cepat, lebih langgeng juga dan lain sebagainya, dicoba deh, berpenampilanlah lebih sesuai kodrat gitu loh, ladylike gitu istilahnya. Ini tips praktis gitu loh teman-teman semuanya. Nanti saya masukin ya yang kriteria ini ke grup The Movers. Oke lanjut ya. Pertama sadar identitas, kedua sadar kompetensi. Yang ketiga, kita lihat Amsal 31 ayat 10, istri yang cakap
siapakah yang akan mendapatkannya? Nah, ini pertanyaan retorik, tapi ini menggambarkan soal proses memilih, teman-teman. Nggak semua cowok akan dapet cewek yang cakep kayak gini. Nah, makanya artinya gini, sebagai pihak cewek, pilih yang bener. Pilih yang bener, please pilih yang bener. Yang ketiga, sadar proses. Sadar identitas, udah. Ngerti. Kompeten, iya. Terus yang berikutnya, proses milihnya ini, teman-teman nggak boleh salah. Proses milih pasangan hidupnya, saya nggak bisa nekenin lebih lagi. Jangan main gas aja, ya. Jangan main pacaran aja. Kamu milih orang jadi pacar, nggak tanya Tuhan dulu, ujung-ujungnya nangis, tersakiti, itu salahnya bukan di Tuhan, salahnya tuh di kita sebagai wanita-wanita ini. Saya nggak ngomong teman-teman semua nggak boleh maju sebagai wanita. Nggak apa-apa, maju aja dulu, be aktif, teman-teman boleh tanya sama teman lainnya, ada nggak yang bisa dikenalin sama aku? Bolehlah kenalan-kenalan, boleh, nggak masalah. Karena kan teman-teman udah bikin kriteria nggak sih? Saya harap teman-teman bikin kriteria yang realistis ya. Jangan cuma nuntut, pokoknya dia harus bisa punya rumah, sediain rumah buat aku. Tapi kita sendiri nggak mau ngasih sumbangsi apa-apa, itu agak nggak realistis. Apalagi sekarang harga rumah mahal, bener nggak sih, Bella ya? Harga rumah mahal. Jadi ya kamu sendiri sebagai wanita, ini menurut saya yang realistis ya kita juga mesti kerja gitu, bantuin juga, meskipun nggak seluruhnya, mungkin bisa bagi dua atau gimana. Harus ada sumbangsi dari kita juga. Tapi sekali lagi balik lagi nih, kriteria tuh penting teman-teman. Karena habis teman-teman bikin kriteria, habis itu kamu mempraktekkan kriteria itu pada saat milih pasangan hidup. Jangan salah pilih. Gak ada gunanya kamu tahu kamu harus perlu orangnya kayak gimana, gak ada gunanya kamu bikin kriteria kalau pada akhirnya kamu buruk dalam memilih. Jadi makanya harus doa, harus mikir dengan serius, mikir dengan sungguh-sungguh, tanya sama Tuhan, minta kebijaksanaan dari Tuhan supaya bisa milih orang yang tepat. Kemarin ada pertanyaan yang masuk teman-teman di pertanyaan nomor 4 di kuesioner. Pertanyaannya gini, sejauh mana sih kita bisa memberikan kesempatan kedua kalau pasangan kita melakukan kesalahan? Wah, susah nggak sih? Kesempatan kedua kalau pasangan melakukan kesalahan. Masalahnya nih, salahnya apa dulu nih? Dia selingkuh. Selingkuh bisa nggak dikasih kesempatan kedua? Kalau misalnya dia mukulan, bisa nggak dikasih kesempatan kedua? Kalau misalnya dia orangnya mungkin nggak mukulan, tapi kalau ngomong kasar, bisa nggak dikasih kesempatan kedua? Nah, jawaban saya gini, teman-teman. Yang pertama-tama, proses milihnya harus benar dulu. Kalau kamu milih pacarnya benar di awal, itu ke depannya tuh lebih gampang beneran. Meminimalisir banyak kesalahan di masa mendatang. Kalau dia cinta sama Tuhan, takut akan Tuhan, dia nggak bakal berani macam-macam. Dia nggak berani buat mukul kamu, dia nggak berani buat selingkuh. Kalau beneran cinta Tuhan loh ya. Makanya milihnya bener-bener cari yang cinta Tuhan. Terus, kasih kesempatan kedua tuh bagus. Tapi masalahnya what for? Kamu maafinnya untuk hal apa? Dan kapan? Kalau pas menikah, memang kamu mungkin harus lebih banyak memaafkan. Itu mau gimana lagi? Mempraktekkan kasih agape itu pas pernikahan. Tapi kalau pas pacaran, kita mesti agak tegas gitu loh sama teman. Sesuatu yang udah nggak boleh ya nggak boleh. Sesuatu yang salah banget ya salah banget. Maksud saya gini, jangan jadiin mempraktekkan kasih agape sebagai alasan untuk sembrono menentukan pasangan hidup. Pacaran bukan waktunya teman-teman praktek dalam tanda kutip kasih agape. Wah, kasih tanpa syarat, dia salah, aku akan selalu memaafkan. Maaf, bukan waktunya. Nanti kamu agape itu nanti pas nikah aja. Tapi waktu pas pacaran, kamu mesti milih bener, buka mata bener-bener, lihat bener-bener. Kalau dia nggak mau masuk dalam circle-mu misalnya, dia orangnya aneh, antik, udah tinggal aja, udah. Ntaran atau Tuhan kasih yang lebih baik, pilih yang bener lah, pilih yang bagus lah. Mungkin teman-teman tanya nih, pilih yang bagus tuh gimana, aku mesti nyelidikin apa aja? Banyak teman-teman yang mesti diselidikin. Makanya kalau pas sebelum pacaran, omong-omong yang banyak, PDKT yang tepat berapa lama, Menurut aku sih beberapa bulan ya. 4, 5 bulan, 6 bulan, setahun juga nggak apa-apa. Tapi habis itu pacarannya juga bener juga gitu loh. Jadi PDKT-nya cukup harus
cukup waktu lah untuk ngelihat semuanya. Ini nih beberapa pertanyaan yang bisa teman-teman jadiin deep talk sama pasangan atau sama yang lagi PDKT dulu gitu kan, agak lama biar nanti milihnya benar. Gimana sih Tuhan dalam relationship ini? Dia itu dalam kriteria yang kamu udah bikin, dia itu gimana? Dia udah memenuhi yang harus ada nggak? Dia punya yang nice to have nggak? Apa yang nggak bisa ditoleransi? Itu ada nggak di dia? Apakah orang-orang di sekitarku suka sama dia? Ini penting. Karena orang-orang di sekitarmu yang akan bantu ngeliat cowok ini bagus atau enggak buat kamu. Apakah orang-orangnya dia, teman-temannya dia, aku suka atau enggak? Karena kamu nanti akan gabung juga ke dia. Apakah dia bertanggung jawab? Apakah dia itu work ethic-nya bagus? Apakah dia membantu kamu untuk jadi lebih baik? Apakah dia itu pandai mengatur keuangan? Baik-baik, tapi kalau dia nggak pernah punya tabungan, ngeri loh teman-teman semuanya. Dan apalagi kalau dia pelit juga, gila banget. Apakah dia mensupport kamu? Apakah dia punya value yang sama dengan kamu? Apakah dia itu nggak harus sama love language-nya, tapi apakah dia bersedia menyampaikan love language yang kamu suka, dan kamu juga bersedia untuk menyampaikan love language-nya dia? Apakah dia bisa jalan bareng sama goal kamu? Apakah kamu bisa ngomong-ngomong berjam-jam tanpa berhenti? Bukan cuman pacaran tuh bukan cuman makan-makan senang-senang, tapi ngomong ya, ngomong yang banyak. Apakah kalian saling memuji? Apakah dia memperlakukan kamu dengan baik? Apakah kalian saling tertarik? Karena ketertarikan itu juga tentu saja penting. Banyak banget sih sebenarnya teman-teman. Tapi intinya, ingat, no amount of counseling can ever make up for a bad partner choice. Teman-teman kalau udah salah milih, percaya mau dikonselingi 1000 kali sama pendeta, gak ada gunanya. Jadi, daripada nanti saya ngabisin waktu dan tenaga untuk konselingin pasangan-pasangan yang dari awal sudah salah memilih, saya ingetin sama teman-teman semua, pilih yang benar. Untuk beli baju aja kita mikir bolak-balik, masuk keranjang, keluar keranjang, masuk keranjang lagi, keluar keranjang lagi. Kalau diskon masukin lagi, tapi nggak check out. Kalau buat beli baju aja kita mikir bolak-balik, kenapa buat pacar kita asal terima gitu loh. Berapa tahun kamu habiskan sama orang tertentu, menurut teman-teman worth it nggak? Itu harga yang terlalu mahal untuk dibayar nggak? Oke, jadi ingat sadar proses ya, prosesnya itu harus benar. Dan yang terakhir teman-teman, kita lihat istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Yang lebih berharga daripada permata. Kalau dalam bahasa Inggris dia bukan cuma lebih berharga, tapi jauh lebih berharga. Jadi yang keempat, kesadaran yang perlu kita miliki adalah kita mesti sadar nilai kita. Yang pertama, know your worth. Sadari nilai dirimu. Jangan jadi cewek-cewek, jangan suka insecure. Oke? Nggak usah nggak pede. Orang yang nggak pede, nggak atraktif. Jadi kamu harus pede, kamu harus tegak, senyum, seneng gitu ya. Ingat kamu tuh berharga. Ingat kamu itu bernilai. Ingat kamu lebih daripada kalung berlian yang ada di Titanic yang dicari orang sampai mereka nyelam-nyelam ke bawah laut ngabisin duit sekian banyak buat nyari kalung itu. Kamu lebih berharga daripada itu, jauh lebih berharga. Jadi tahulah nilai dirimu. Dan dua, keep your word. Sadar nilai dan kamu mesti jaga nilai dirimu tuh berharga. Jangan kasih diskon sama orang. Sebelum pacaran, pilih yang benar. Pas pacaran, lihat betul-betul. Sekali dia main tangan, sekali aja mukul, tinggalin. Sekali aja dia itu aneh gitu, kayak bertingkah aneh, terus habis itu kamu mikir, gila ini nanti kalau aku kayak gini terus aku bakal malu. Ya udah itu tinggalin aja. Agak-agak kasar tapi beneran, tinggalin cepetan. Tapi cek kalau aku sendiri gimana? Menurut saya gini sih teman-teman, sendiri itu jauh lebih baik daripada kamu habisin 50 tahun sama orang yang akan nyiksa kamu. Terlalu banyak saya lihat perempuan yang menderita karena dia memilih bertahan dengan orang yang salah. Saya harap itu bukan teman-teman. Dan juga keep your word ini juga bicara tentang jaga kekudusan. Orang sering bilang, buat apa sih jaga kekudusan, apa untungnya? Nih saya kasih tahu untungnya. Kalau kamu jaga kekudusan, secara tidak langsung kamu menunjukkan bahwa kamu orang dewasa yang punya prinsip dan kamu sungguh-sungguh sama Tuhan. Kamu juga pada saat kamu jaga kekudusan, kamu mengkomunikasikan kamu tuh bisa mengendalikan diri, kamu bisa dipercaya. Kalau kamu di luar pernikahan bisa melakukan dengan sembarang orang, apa jaminannya setelah menikah kamu nggak akan melakukan dengan orang yang lain lagi? Ngerti nggak sih? Pada saat kita jaga kekudusan tuh kita mengkomunikasikan bahwa kita tuh bisa dipercaya gitu loh. Dan dia pun kalau bisa jaga kekudusan berarti dia bisa dipercaya. Bukan cuma itu, kalau kamu jaga kekudusan, kamu nggak punya perbandingan. Pasanganmu nanti adalah orang yang terbaik buat kamu juga yang terbaik buat dia, jadi kalian nggak ada banding-bandingin. Kayaknya lebih enak sama si itu deh, atau lebih bagus sama si ini deh. Cuma ada satu, dan cuma ada dia.
Terus kalau kamu jaga kekudusan, enak dong, nggak perlu takut hamil di luar nikah, nggak perlu takut kena penyakit seksual, nggak perlu punya ketakutan-ketakutan lainnya. Nggak akan jadi ada anak-anak yang jadi korban orang tua yang nggak siap punya anak. Saya sedih lihat anak-anak yang hasil dari korban orang tua yang nggak punya anak, nggak siap punya anak. Terus juga kalau kalian selama pacaran bisa terbukti mengendalikan diri setelah menikah, kamu tuh lebih tenang. Karena habis nikah gini loh teman-teman, ada waktunya kamu nggak bisa melakukan hubungan seksual. Kamu lagi capek, hamil muda, habis melahirkan, lagi sakit, lagi di luar kota, LDR juga gitu. Dan kalau kamu udah bisa mengendalikan diri sama pacaran, kamu nggak usah khawatir kamu cari yang lain atau dia cari yang lain. Ini akan membantu trust. Selain itu kalau kamu jaga kekudusan, kamu tahu kamu dinikahi karena dia sayang sama kamu, bukan karena bertanggung jawab, karena udah hubungan sama kamu duluan. Dan kalau kamu jaga kekudusan, kamu tuh dapat hadiah yang luar biasa pada saat pernikahan. Sehingga kalau misalnya kita ambil duluan pas pacaran, kamu akan ngerasa, oh habis nikah kok kayak nggak seru ya, kayak biasa aja, kayak nggak ada sesuatu yang lain gitu loh. Jadi kamu nggak menikmati musim hidup yang baru. Kalau kamu jaga kekudusan, kamu bisa menikmati setiap musim kehidupan gitu loh teman-teman semua. Nah, keep your word, jaga kekudusan, bukan berarti kalau sudah pernah melakukan dulu, kamu sekarang nggak berharga, enggak. Tapi saya bilang jujur aja ya, ada sukacita yang memang kamu sudah lewatkan. Nggak apa-apa ya, mulai sekarang ke depan belajar jaga dirimu dan jangan jatuh lagi. Yang terakhir dalam sadar nilai, kita harus show your worth, oke? Tunjukin nilai dirimu dengan punya pengendalian diri. Tunjukin kamu tuh bukan cewek kebanyakan. Saya malu teman-teman kalau dengar stereotip kalau cewek tuh gampang ngambek, ya kan? Suka ngamuk-ngamuk, terus kalau ditanya, kenapa marah? Nggak apa-apa gitu ya. Jangan kayak gitu malu-maluin ya. Cewek-cewek sadar nilai, ya kan? Kita nih jangan jadi cewek kebanyakan. Tunjukin kamu tuh worth it. Nah, ini saya bagiin 3 skill dalam membangun relationship yang sehat. Yang pertama, insight. Dalam insight ada kesadaran, pemahaman, kemauan belajar. Jadi kita tahu, nih kalau aku begini, nanti hasilnya begini. Kalau aku begini, hasilnya begini. Mutuality, ngerti bahwa kedua orang dalam hubungan punya kebutuhan, dan kedua kebutuhan tuh harus sama-sama dipenuhi, bukan cuma kebutuhan kita, tapi kebutuhan si dia harus dipenuhi. Saya nggak ngomong kebutuhan biologis ya, kebutuhan biologis tuh nanti kalau udah menikah. Dan juga emotional intelligence, jadi cewek-cewek harus punya skill mengendalikan emosi. Dan ini berguna banget. Misalkan nih ya, kamu tuh pas ulang tahun, kamu kepengen dapat hadiah, pengen dapat surprise gitu. Tapi, nah ini skill-skillnya kepake, insight. Kamu tahu pasanganmu tuh bukan orang yang peka gitu loh. Jadi kalau dia nggak peka gimana? Berarti harus dikasih tahu, ya nggak sih? Harus dikasih tahu. Nah, dengan mutuality, kamu memutuskan, ini loh, aku mau ulang tahun, tolong kasih hadiah ya. Ini aku kasih tahu supaya kamu itu nggak ngamuk-ngamuk gitu loh, kalau misalnya kamu nggak ngerti. Aku tahu kamu perlu segala sesuatu disampaikan secara jelas dan tepat gitu, secara jelas dan gamblang. Jadi ini aku kasih tahu. Nah, emotional intelligence ini kita pakai untuk mengendalikan perasaan malu. Kan malu, cewek mesti ngasih tahu kayak gitu, harus ngomong langsung. Nggak apa-apa, kendaliin aja malunya, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Yang penting kan bener gitu. Tunjukin kalau kamu perempuan yang bisa belajar membangun cinta, bukan cuma jatuh cinta. Nah, oke teman-teman, ini pendek banget sih waktunya, tapi ini pesan Tuhan buat kita, for us. Istri yang cakep, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Saya berharap teman-teman jadi cewek-cewek yang exceptional, yang luar biasa, Wonder Woman-nya Tuhan, jadi orang-orang, perempuan-perempuan yang jadi kebanggaan Tuhan. Tuhan berkati.